ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Kali ini Salsa Erwina dapat tantangan dari Bu Widya, sentil Gibran yang menabrak konstitusi dan kritik juga Jokowi. Jangan hanya menyerang Prabowo saja, dan jangan hanya menyerang Gerindra, menyerang PDI saja. Widya menilai bahwa Salsa Erwina ini tidak netral karena Salsa Erwina adalah orang terdekat Tamara. Sedangkan kita itu tahu ya Tamara itu siapa. Salsa Erwina, hai, coba sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh Jokowi dapat PSI dari tangan Grace, macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, cok. Kali ini gua andil. Sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral karena lo orang terdekat yang namanya Tamara, kan? Iya ndak? Membangga-banggakan asing terus selalu membandingkan dengan asing. Asing itu kalau yang namanya korupsi langsung didor koin. Lah lo bisa cuap-cuapnya hanya menyindir siapa? Coba sekali-kali sindir yang namanya Golkar. Ya, kasus minyak VT Wilmar. Ya kan, itu sekali-kali. Terus PAN gitu lo serang gitu. Jangan hanya koalisi PSI aja, monyet. Lo itu monyet bagi gua, tau nggak? Sampah, tau nggak? Udah jadi negeri asing pula cuap-cuap. Udah perjuangin suami lu aja di sana. Ya, lu kan jadi budaknya orang sana. Budak orang asing kok cuap-cuap tentang Indonesia, masuk akal nggak lo? Nih lo, nih lo. Lo tuh kalau mau gubris semua. Tentang misalnya Harvey Mois, Sandra Dewi, ya kan? Kemudian itu yang keruk pasir. Walaupun itu sedih mem. Itu loh. Masa nggak ada komen-komennya Acan dari ke PSI atau ke yang namanya ini tiba-tiba muncul menyerang pemerintah? Itu bukan masukan bukan masukan buat lo itu. Ya, lo hanya menyimak aja, tapi di belakang lo ada jekedek, ya kan? Sindir dong. Ya, masalah beton yang namanya laut, pagar laut, sehingga nelayan itu dari siapa? Ya, sindir dong masalah menteri koperasinya, atau sindir kayak menteri pendidikannya yang udah ditangkap. Itu baru narasi yang membelain rakyat namanya. Kalau lo hanya membidik-bidik kedip sebelah mata, tendang aja lo, jauh-jauh pikiran lo, jangan sok belagak melakukan debat. Siapapun debat itu bisa menang, kalah sesuai tema. Paham lo sampai di sini? Jangan sok pinter lo. Resek lo, udah jadi budak asing teriak-teriak ke Indonesia, so Pancasilais, so negarawan. Kucing lo. Termol, jongos-jongos Mukidi. Konten lo bilang begini, begitu Sri Mulyani dipecat, mengundurkan diri dari Menko, dalam hitungan detik, ya tapi nggak berani speak up, dalam hitungan detik asing mencabut investasinya, saham langsung anjlok 12.000 berapa, 19.000 triliun. Segitu mudahnya. Jongos Mukidi dengar. Mukidi dulu jadi presiden, lo bilang gini, gimana Indonesianya, cok? Indonesia ini katanya tambang alam, kekayaan alam kita banyak, tapi dikelola asing semua. Gaji orang asing gede di negara kita. Semua proyek-proyek asing yang pegang. Tapi sekarang kamu bilang, ya jongos ya, anjing peliharaannya Mukidi bilang, sekarang itu ya asing memutuskan yang namanya investasi, mencabut dalam hitungan detik. Lo ini anjing apa manusia, aku tanya. Mau apa lo? Kalau memang lo mau mensejahterakan rakyat Indonesia, nggak perlu kita investasi sama orang asing ya, atau ngutang lagi. Tuh, sahkan aja undang-undang perampasan aset agar para koruptor, anggota dewan itu diperiksa semua sama KPK. KPK berdiri tegak, bernyali bajah. Ya, itu salah satu permintaan kita. Kenapa? Semua anggota dewan itu punya uang dari mana dan dari mana, harus dipertanyakan. Kekayaannya, tunjangannya itu harus dihentikan, tunjangan mewahnya. Percuma resapel kalau memang masih titipan Mukidi. Ya, jadi rakyat Indonesia menginginkan ya, cok, yang namanya resapel itu rombak undang-undangnya, termasuknya tunjangan mewah anggota dewan dan menteri-menterinya. Ya, salah satunya. Kemudian sahkan yang namanya undang-undang perampasan aset. Benahi dulu kepolisian dan kejaksaan agungnya. Kalau kedua itu tidak dibenahi, itu suatu saat akan berefek. Situasi itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang baju coklat itu dan kejaksaan itu untuk merampas aset-aset rakyat. Ya, itu salah satunya. Benahi dulu.
Ya kepolisiannya, Kapolrinya diganti, dirombak. Jangan patuh sama bos judol. Ya bos judolnya tahu sendiri dari mana, partai mana. Ya ada di sekitar istana. Jadi begitu. Kalau Anda masih ngomong aseng dan aseng dan aseng, ya lo itu dongoknya setengah hidup. Tahu? Kenapa? Kemarin Mukidi membuat peraturan seperti ini kerjasama terus sama aseng. Sekarang begitu Menke katanya diberhentikan, diganti sama Purba, ya. Lo bilang dalam hitungan detik asing memutuskan kerjasama, lo nggak bangga? Kekayaan alam kita itu kalau bisa dikelola sendiri, jual tuh jadinya, jangan mentahnya diselundupin ke sana. Kok makin hari kau makin tolol saja kau di situ. Alamak, giliran kita komen lo nyap-nyap, ya. Tuh sampaikan sama presiden, sampaikan. Bilang kita ngoceh harus diocehin. Kalau nggak diocehin, buta tuli pemimpin kita itu. Apa maunya rakyat? Tindakan keadilan buat rakyat itu salah satunya. Jangan hanya resapel, nyali. Bebaskan, rendahkan sedikitlah pajak-pajak rakyat itu agar tidak tercekik. Sementara anggota-anggota dewan yang nggak ada yang bayar pajak di sana. Mau apa negara kita? Kapan merata? Bagi-bagi rata hasil gitu. Pembangunan merata, apanya yang merata? Lu kalau tolol tuh jangan kebangetan, ya jangan kebangetan. Kita ngoceh itu buat kalian juga di sana, bukan buat gua pribadi, ya. Lu buka mata, buka telinga sana. Postingan apaan? Lu kalau orang nggak ngoceh, lah begini nih. Kalau korban orang udah diumpan sampai ke lambung, begini jadinya. Jadi kanker kemiskinan kau. Disuruh bosnya makan tai pula kau. Hah, begonya setengah mati nih. Ya, jongos-jongos model begini. Ya, terus mau lo apa? Dikit-dikit teriak aseng dulu sejak Jokowi jadi presiden. Ya, sekarang begitu putus dengan aseng bunyi lagi kau. Anjing peliharaan emang lo kau ini. Dikasih cacing begini jadinya. Ya, jadi lambungnya jadi jina ini. Speak up kalau berani, jangan begitu terus. Ngajarin Indonesia itu yang pintar, jangan diajarin bodoh-bodoh lagi rakyat ini. Belajar melawan demi kebaikan. Melawan begitu ditancap sama pemimpinnya, udah ciut tuh model Husen. Silau ijo ngeliat duit ratusan juta. Oi, punya pendirian nggak lu? Sunat lagi tuh lah lama-lama kau. Janco termol, janco terwo ya. Komentar aneh-aneh. Jadi saya bikin khusus komentar yang Anda sebutkan ya di dalam konten saya yang lama. Ayo nek bahas tentang perampasan aset ya, perampasan aset. Suruh sahkan. Kenapa orang-orang PDI pada nggak mau? Lo negosiasinya ke PDI kan? Lo nggak tahu kalau orang-orang korupsi itu banyak baju-baju coklat di dalamnya. Ya, sekarang contoh aja, contoh kecil. Ya, contoh kecil. Yang namanya judol. Judol itu bandarnya dibobol sama orang-orang. Yang ditangkap pembobolnya. Kenapa bandar judolnya nggak ditangkap? Harusnya lu mikir di sana, siapa sih di belakang judol ini semua? Terus siapa sih yang korupsi juga banyak-banyak di dalamnya? Seakan-akan kepala baju coklat itu di Indonesia santai menanggapi lo komentar. Santai. Ya kenapa? Lo ingat kasus Sambo. Lo ingat tentang kasus penggeseran yang namanya rekening. Beralih ke siapa saja dan siapa saja. Jadi lu harus tahu di sana. Hanya orang cerdas yang bisa nerka sampai ke sana. Kalau termol sama terwok-terwoknya tuh nggak mungkin mampu mikir sampai ke sana. Jadi saya jelaskan di sini. Ya lo kalau mau tahu kenapa lu pada negosiasi ya termol sama terwok, bos-bos lo pada negosiasi ke Megawati, ke PDI. Kenapa? Lo hanya teriak di situ PDI sarang koruptor, PDI seorang koruptor, ya kan? Lo belum bisa kalau belum saya jelaskan kenapa. Ya, kenapa? Banyak orang-orang, kalian masih ingat ada yang lagi rapat dengan baju-baju coklat, mantan pemimpin, sering kan? Kenapa? Apakah pengesahan undang-undang tentang perampasan aset yang namanya para koruptor ini, apakah baju-baju coklat itu nggak banyak yang koruptor? Makanya lo harus terima omongan gua, biarpun lo maki, ya lo caci maki gua, ya terserah. Karena ada orang yang mau menangkap koruptor sampai ke negeri Antartika, lubang tikus, lubang buret sekalipun itu kemarin bilang ya sekencang-kencangnya. Pertama, kalau kami jadi presiden, katanya kami akan kejar sampai ke negeri Antartika.
ke padang pasir. Mau mengejar. Begitu dia jadi presiden, dia lempem karena dia tahu orang-orang alat yang memenangkan dia, dari Termol ya. Termol lo harus tahu orang-orang yang memenangkan dia, orang-orang yang bisa mengangkat dia jadi presiden itu orang-orang yang banyak korupsi, ya. Alat-alat mereka itu baju lorong sama yang namanya baju coklat. Ya, baju lorong sama baju coklat. Alat untuk memenangkan supaya dia bisa jadi presiden. Banyak yang korupsi nggak? Kenapa kepala baju coklat aja diam kalau ada orang yang menanggapi korupsi? Ya, selalu mengalihkan isu. Kalau Termol sama Terwok, mana mungkin nyampe pikirannya sampai ke sana? Nggak mungkin. Nggak bakal nyampe loh. Ya, kalian itu hanya bisa komentar saja, tapi nggak tahu seluk-beluknya. Kenapa bos lo setelah jadi presiden jadi lempem, jadi banci, mau nangkep koruptor? Ya, karena kalau yang ditangkap itu orang yang kritik tentang pemerintahannya aja, orang yang menyinggung-nyinggung soal korupsi. Satu kasus yang namanya Tom Lembong, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Tom Lembong kritik tentang orang itu ditangkap, orang-orang kelas 3 aja yang ditangkap. Kelas kakapnya kemana? Diam, aman kan? Lu nggak usah ngebanding-bandingin. Terus yang disuap Harun Masiku, yang ditangkap orang yang kritik tentang yang mengetahui, orang yang mengetahui suap tersebut Harun Masiku. Yang ditangkap siapa? Hasto. Ya kan? Yang ditangkap Hasto. Kenapa? Iya, orang yang disuap aman, ya kan? Lo, makanya saya bilang Dengkul jangan lu paksa mikir kalau komen, ya, komentar. Lo jangan berlagak, termasuk ya bos lo kalau pidato bilang begini, saya amati salah satu konten orang apa aja dikritik di Indonesia ini seakan-akan dia paling pintar. Pak, kalau kita nggak pintar, nggak mungkin Bapak itu jadi dongo, dibuling hidungnya. Yang dulu teriak-teriak mau nangkap koruptor, setelah Bapak tahu kalau orang yang memenangkan Bapak itu banyak yang korupsi, jadi lempem, jadi letoy. Jadi Bapak harus tahu. Aku udah kebaca, ya. Jadi kita tuh harus bisa membaca. Situasi terjepit akhirnya. Bapak ingat, kalau mau bertarung melalui rakyat nggak mungkin dipilih. Kalau bukan melalui alat-alat baju coklat sama baju lorong, nggak mungkin lo jadi pemimpin. Itu salah satu contohnya. Ya, penyumpal itu. Lagi pula kalau Bapak mau tangkap yang namanya koruptor, ya saatnya lah. Ya, kalau memang Anda tuh cinta rakyat, jangan orang yang membobol bandar judol, yang ditangkap bandar judolnya aman. Salah satu di situlah. Lu harus mikir lah di sana. Ya, maupun saya ngoceh kayak gimana, mau dia ngeliatin ya di medsos, ada salah satu orang katanya selalu komentarin orang sok pinter dan ini. Memang pinter. Ya, jadi yang bego itu hanya orang yang saat kampanye itu teriak-teriak mau nangkap koruptor sampai ke lubang kentut itu, Ya, itu memang tolol dia, dijadikan alat. Ya, jadikan alat. Makanya banyak jadi penjilat orang. Yang jadi penjilat itu salah satunya itu si mantan Jenderal Kumis dulu. Jangan sampai dia jadi pejabat, sampai jadi pemimpin. Akhirnya dia jadi penjilat juga. Dia lebih baik. Ya, kalau misalnya Mahfud sama Ganjar itu jadi presiden, dia udah kebaca gawat kita. Ya kan, banyak terlibat. Jadi emang kalau Anda komentar itu nggak mikir dulu ke saya. Giliran saya dongkrak begini, lu kepanasan semua. Kayak cacing disiram air panas, gitu. Nah, begitulah bro. Negeri Konoha memang hebat. Ya, bandar judol dibobol, yang ditangkap pembobolnya, bukan bandarnya. Itu Konoha. Ya, ada orang yang teriak mau nangkap koruptor, begitu tahu dia jalurnya siapa saja yang koruptor. Ternyata anggota-anggotanya, ya ternyata baju-baju yang coklat, baju-baju lorong juga ada di dalamnya. Jadi nggak jadi, makanya dia lempem. Jadi letoy kan. Suaranya jadi lempem, nggak garang lagi. Coba kalau lu berani, teriakan bos lo, jangan ke konten gua. Teriakin tuh bos lo. Pak, sahkanlah secepatnya Pak, pidato lah, sahkan secepatnya undang-undang perampasan aset, ya, teriakin tuh sekarang, mau tangkap koruptor, suruh teriak lagi dong, kayak macam kampanye, jangan letoy begitulah, ya, macam waria aja kalau udah, ya, jadi lo harus tahu bro, ya, lo teriakin sekarang, lo bikin konten khusus lah, teriakin no, ya bilangin bos, gitu ya, sahkanlah undang-undang perampasan aset, ya, suruh garang-garang kayak masa kampanye lah, ya, jangan jadi banci tiba-tiba, ya, jadi di situ aja, lo harus tahu, ya. Emang kalau belum jadi presiden tuh nggak tahu dia kalau alat pemenangan untuk dia bisa jadi pemimpin itu siapa saja, ya bos apa aja. Nah, untuk saya Termol sama Terwok, lo harus tahu ya, bandarnya lo harus tangkap, jangan orang pembobol bandar yang ditangkap. Masuk akal nggak? Kenapa? Satu lagi pesan saya, Pak Yakut, ya, mantan menteri agamanya Pak Jekuong, ya, Pak Yakut, kemarin dana kota haji itu ya dibagi sama siapa aja, bunyi dong, ya, jangan juga waktu diangkat lu garang-garang awalan, ujung-ujungnya jadi banci juga lo,
Ya, buka semualah siapa saja yang menerima kotanya. Ada baju coklat nggak? Ada yang siapa saja pejabat nggak? Ada pemimpin nggak yang terlibat menerima diserahkan ke siapa kota haji tersebut? Ya, suap-suap orang yang mau naik haji mendadak itu kemarin. Ya, kasih tahu lah. Ya, salam waras. Termol harus banyak makanan yang bergizi. Jangan makanan-makanan basi, yang makanan gratis itu lupakan. Ya, kalau mau minum susu itu ya nernak sapi. Ya, sapinya 1.500.000 ekor. Ya, biar lu sehat. Ya, salam waras ya. Ya, nah, ada yang marah, klaim dong. Ya, kalau marah, ya nyata nggak omongan gua? Nyata semua loh itu. Ya, salam waras.